Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat beraktivitas Sobat Religi di rumah. Kembali lagi di podcast Nyaman 8 Jombang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan sebuah inspirasi di Man 8 Jombang. Beliau merupakan sosok yang selalu memberikan influence kepada orang. Ya, siapakah beliau? Kita panggil saja langsung. Beliau adalah monggo Bu Mila, maka Kurikulum Man 8 Jombang. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tia. Alhamdulillah baik. Monggo bicara. Wah, ini nggak ada ininya, nggak ada suguhnya ini. Kira-kira apa biasanya suguhnya? Alhamdulillah merupakan maka kurikulum dari Man 8 Jombang. Beliau adalah Ibu Nurmilatul Ulia, SPDI. Ya, betul. Gimana Bu Mila? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Makin bersinar ya. Apanya ini? Auranya. Auranya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yang jelas di Man 8 ini menerapkan sebuah kurikulum di mana kurikulum ini menjadi pondasi dasar sebuah lembaga di mana bisa menjadi lembaga yang grande, lembaga yang wah gitu ya. Wah dalam arti secara kognitif, secara spiritual, secara yang lain ini harus saling keterkaitan benar gitu ya. Nah, kita di sini akan ngobrol santai ya terkait dengan kurikulum Bu di Man 8. Kenapa sih Man 8 ini bisa menjadi sebuah lembaga yang memiliki citra keterampilan, citra digital, citra olahraga, citra pokoknya yang banyak gitu. Yang ada di Man 8 Jombang. Untuk pertanyaan pertama nih buat Sobat Religi, kita sampaikan ke Ibu Wakil Kurikulum kita ya. Apa sih yang melatar belakangi Man 8 Bu untuk mengimplementasikan sebuah kurikulum berbasis keterampilan dan juga teknologi dalam proses pembelajaran? Monggo silakan. Kalau kita bicara kurikulum itu kan tidak bisa stagnasi ya, berhenti di satu titik saja, tetapi harus ada perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan juga apa yang sekarang lagi in di masyarakat. Untuk yang keterampilan ini sebelumnya itu sebelum ada SK Dirjen untuk MA keterampilan, kita sudah masuk ke apa itu namanya muatan lokal. Jadi menyesuaikan dengan minat siswa. Kemudian setelah ada SK Dirjen, kita sudah ada pengembangan sesuai dengan minat siswa dan dengan beberapa pilihan yang beragam ya untuk anak-anak. Kemudian untuk digital, nah sekarang ini kan zaman digital. Masih ada nih. Kalau kita tidak mengikuti sesuai dengan perubahan yang ada sekarang, takutnya nanti anak-anak malah tidak terarah. Tahu digital tapi tidak bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Jadi kita juga mengikuti, terutama dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu guru itu juga menerapkan digital dalam kelas pembelajaran. Ini juga jadi PR saya nih, Sobat Religi. Gimana itu? Karena saya sendiri juga wajib ya, kita wajib membuat sebuah materi yang sudah saya integrasikan dengan tab ini, dan ini langsung saya sorotkan ke TV LED yang ada di madrasah itu. Jadi memang sekarang sebagai guru sendiri saya merasakan ya Bu Mil ya, guru sendiri juga harus paket komplit dalam arti secara kognitif dan juga nggak membuat serta-merta anak-anak ini bosan. Jadi paket itu saya masukkan ke dalam tab, kita sorot di sana, ada permainan. Basicnya permainan adalah untuk pembelajaran. Dan ini saya riset sendiri bahwasanya anak-anak lebih tidak ngantuk, tidak bosan. Nah itu. Nah kalau ini yang perlu diketahui oleh Sobat Religi di rumah. Jadi memang di Man 8 ini kita sudah berbasis teknologi, kelas-kelas semuanya di madrasah kita ya. Kita sudah LCD, sudah ada TV Android. Ini yang penting karena bisa langsung dari laptop ke TV LED itu tadi. Dan kita nyari media-media di online itu cepat sekali. Banyak juga. Ini bagus ini. Betul. Monggo, pertanyaan yang kedua sekarang. Bagaimana sih kurikulum berbasis keterampilan di Man 8 Jombang ini dapat membantu siswa kita dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan juga masyarakat. Untuk yang keterampilan ini kita ada punya 5 ya, 5 keterampilan, ada tata busana, tata buka, kemudian teknik otomotif, teknik pengelasan, dan teknik komputer dan jaringan. Ini kurikulum yang kita terapkan itu sudah menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di
Kemenak, Oke. juga kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Jadi misalkan tata boga gini ya, kan sudah ada pakemnya. Ini apa saja yang perlu disampaikan. Tetapi kita juga olah sesuai dengan minat anak-anak juga. Sehingga ketika pembelajaran anak-anak itu juga excited dengan materi yang disampaikan. Dan juga itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Menyiapkan mereka ketika sudah lulus dari MAN 8 itu bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Iya. Ini yang penting Bu Mila. Iya. Jadi memang saya sendiri merasakan ya bagaimana sih perkembangan siswa kita ini. Kita di kelas juga selalu memberikan motivasi anak-anak kalau kalian nggak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian bisa mengembangkan skill kalian, bisa jualan online ya, bisa membuka usaha bengkel motor. Yang penting kalian mau belajar, kebutuhan pasar itu akan mengikuti, bukan begitu nggih? Iya, betul. Ya, seperti itu. Pokoknya kalau anaknya rajin mengasah keterampilannya, ini kan keterampilan ya, karena keterampilan mengasah dia di keterampilannya dia pilih, otomatis dia akan semakin bagus di bidang tersebut. Nah, jadi bukan hanya SMK saja ya, MAN 8 keterampilan juga punya program yang bagus. Selain unggul dalam bidang religi atau keagamaan, kita juga fokus ke dalam bidang keterampilan. Jadi di mana keterampilan ini memang salah satu ya Madrasah Alia Negeri yang mengedepankan program keterampilan untuk membekali siswa untuk siap kerja, siap kuliah, siap terjun di masyarakat. Iya, sip. Oke, soal berikutnya Bu. Tegang sekali ya dia. Kita santai aja ini. Oke. Apa karena gara-gara ada minumnya ini ya? Oke, monggo. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bu. Apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh MAN 8 Jombang dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis keterampilan dan juga teknologi? Dan bagaimana sih madrasah kita ini mengatasi tantangan ini? Monggo. Kalau keterampilan itu kan ada materi untuk praktek. Praktek ini ya, praktek itu biasanya ada beberapa beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi ini madrasah sudah menyiapkan, jadi mengcover ketika anak-anak butuh praktek, butuh membuat produk gitu, ada kos yang sudah disiapkan. Jadi kemarin itu anak-anak masih bingung dari mana ini, misalnya ada iuran dan lain-lain. Tapi sekarang ini sudah ada penyediaan dari biaya dari madrasah untuk pengembangan keterampilan ya, prakteknya terutama. Yang saya tahu itu juga sekarang ini setiap keterampilan dikasih modal Bu ya. Iya, betul. Jadi modal itu harus berputar, harus berkembang. Ini kan juga memberikan secara tidak langsung pembelajaran ekonomi ya. Jadi mereka dikasih modal misalkan 10.000 nih, bulan depan harus jadi 12.000, bulan depan lagi 14.000. Ini kan bagus Bu ya. Iya, betul. Kalau di programnya madrasah itu satu keterampilan ada 2 juta. Jadi ada modal 2 juta yang diberikan, dan modal itu diolah sesuai dengan keterampilan masing-masing agar nanti bisa menghasilkan. Jadi ada nilai benefit yang bisa dihasilkan dari masing-masing keterampilan. Minimal itu kan memberikan pembelajaran ya. Betul. Pembelajaran untuk siswa untuk bagaimana sih modal ini kita kembangkan. Nah, jadi ini sudah semi real kehidupan, nggih. Betul. Semi real kehidupan. Jadi anak-anak kita ajari untuk mengelola bagaimana memanajemen uang itu supaya untuk bisa berkembang dan bisa on point dengan tujuan kita. Wah, luar biasa ini ya. MAN 8 ini luar biasa pokoknya, Bu. Iya, selalu luar biasa. Iya. Next, berikutnya nih pertanyaan. Bagaimana sih MAN 8 mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, Bu? Dan apa saja sih manfaat yang diperoleh dari integrasi teknologi tersebut? Kalau teknologi di dalam pembelajaran untuk saat ini memang sangat penting ya. Terutama untuk materi-materi yang butuh media secara yang dilihat. Kalau misalkan praktik sholat, praktik sholat. Kalau kita cuma ceramah saja tanpa ada contoh yang benar, itu kan anak-anak membayangkan
akhirnya kurang mengena dengan materi yang disampaikan. Ngantuk juga ya. Iya, ngantuk juga. Tidak ada variasi ya, monoton gitu ya. Jadi kalau kita ada media, kemudian medianya digital, itu kan lebih menarik dan lebih mengena ke materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu juga yang saya sampaikan tadi Bu ya. Jadi Iya, memang betul. media pembelajaran ini sangat penting. Apalagi sekarang digitalisasi ini menjadi era digital 5.0 society itu, kita kan punya big data di mana data itu bisa kita pelajari bersama di internet dan lain-lain. Iya. Itu kan lebih sangat bagus gitu Iya. ya. Dan untungnya lagi ini lebih cepat. Jadi kalau kita manual saja itu membutuhkan waktu yang lama. Ketika digital ini kan lebih cepat. Informasi itu lebih cepat masuk ke anak-anak. Iya, betul. Sendiri. Pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang diharapkan oleh MAN 8 Jombang ini Bu dari implementasi kurikulum berbasis keterampilan dan teknologi dalam jangka panjang, dan bagaimana sih madrasah ini akan terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan dari siswa kita? Oke. Harapannya jadi sudah ada penerapan kurikulum yang bagus di bidang keterampilan, terutama juga dalam bidang digital. Harapan kami dari madrasah itu anak-anak siap dengan kehidupan yang akan datang. Jadi walaupun dia nanti kuliah, dia juga punya bekal. Tidak hanya materi di perkuliahan saja, tapi dia juga punya bekal sesuai dengan minatnya. Kemudian jika dia mau bekerja, juga sudah siap karena keterampilan yang kita sampaikan di madrasah. Kemudian digital ini otomatis nanti ke depan itu anak-anak kehidupannya akan lebih maju lagi. Dengan digital yang sudah kita bekali yang ada di madrasah, otomatis nanti anak-anak lebih siap juga di dunia mereka masing-masing. Satu lagi Bu, terkait dengan program magang ini yang ada di MAN 8. Ini kan kita salah satu madrasah keterampilan yang menerapkan program magang Bu. Ini kan penting sekali. Iya, betul. Kalau menurut jenengan prospek ke depan seperti apa Bu? Ya. Sebenarnya kalau dari Kemenak sendiri untuk program magang itu belum ada aturan secara jelas, tapi kita sudah memulai dengan mengatur beberapa cara agar anak-anak bisa magang. Nah ini kemarin kita sudah mengirim pemagangan siswa, walaupun itu tidak semuanya, kita masih proses awal ya. Kita lihat pasarnya bagaimana, lingkungannya bagaimana nanti di sana, dan kita sudah memagangkan siswa kemarin di semester kemarin sudah ada pemagangan siswa. Berhasil Bu ya? Alhamdulillah berhasil, dan respon dari tempat magang juga bagus ke anak-anak bisa menjalankan sesuai dengan yang ada di tempat magang masing-masing itu. Nah, ini perlu jadi catatan ini buat sobat religi semuanya. Kalau Anda ingin memang sekolahnya itu, wah, di MAN itu gini ya, nggak ada magangnya, itu salah. Kalau di MAN 8 kita sudah membekali program magangan itu supaya bukan hanya teori dan juga praktek, tapi Anda atau putra-putri jenengan bisa langsung real di masyarakat, bisa langsung praktek di lembaga, praktek di perusahaan, yang mana itu akan meningkatkan kemampuan dan juga kepercayaan diri Bu. Kepercayaan diri setelah mereka lulus gitu ya Bu ya. Karena dia terjun langsung di dunia usaha gitu ya. Oke. Pertanyaan sudah habis ini atau mau nambah lagi? Sudah cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk podcast hari ini saya kira cukup ya, ini karena pertanyaan sudah habis nih. Bu Mila juga belum kita ambilkan minum juga nih. Iya, boleh nanti di ruang sebelah. Oke. Terima kasih untuk sobat religi yang sudah menyaksikan dan juga sudah nongkrong ya istilahnya. Bahasa goyang nongkrong ya. Betul. Bersama MAN 8 podcast kita hari ini, kami tetap menunggu kritik dan saran Anda di kolom komentar video ini. Jangan lupa selalu memberikan saran dan juga kritik yang positif, membangun agar MAN 8 bisa lebih berkembang lagi, syiar kita ke masyarakat juga lebih luas dan lebih fleksibel dan berkualitas. Plus satu lagi, MAN Dunia. Oke. Kami dari ruang Anda semuanya mohon pamit undur diri. Saya Muhammad Widyan Dayadi dan Ibu Wakaf Kurikulum Ibu Nur Milatul Ulia mohon pamit dari ruang Anda semuanya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAN 8 Jombang, Dastra Prima. Terima kasih.